Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Anggi, selamat pagi Jason. Kabar baik semua? Kabar baik. Sehat. Harus baik, gitu kan? harus baik Sehat. walaupun awal bulan. Hah? Maksudnya apa ya? Maksudnya mungkin karena walaupun gaji cuma lewat aja, tapi tetap harus semangat gitu nggak sih? Oh, jangan dong. Apalagi karena nanti tuh ada dialog seputar ini. Apa tuh? Deflasi. Oke, makanya jangan dibikin gaji itu cuma numpang lewat, harus ada pengalokasiannya. Iya. Kita harus bisa mematematikanya, Gimana memathematisasi. Pay letter gitu ya. banyak. Curhat nih ya kan? Gitu kan. Tapi Apa kita tuh? itu harus tetap semangat, tetap sehat, tetap Ya. full energi karena sama seperti yang satu ini Jason Anggi. Apa Beberapa tuh? hari terakhir ini kalau kita lihat langit Jakarta itu diramaikan pesawat tempur TNI. Tahu nggak pemirsa karena iya, apa? iya. Kenapa tuh Valen? Nah, jadi ini adalah persiapan dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Kita dengar ya gemuruhnya. Di Jakarta, langit Jakarta. Atau mungkin karena latihan mau ada ulang tahun TNI 5 Oktober nanti. Oke. Tapi ini Keren. saya ini loh, apa Apa tuh? Wow, apa ada ya helikopter sebutnya? Apa Saya tuh? juga yang ngerasain gitu maksudnya yang Ngerasain apa tuh? Kayak gini karena ketika di siang atau misalnya sore itu tiba-tiba ada suara gemuruh tuh di pikiran dapat ternyata ada heli atau pesawat. Aku amazed loh lihat ini keren-keren. Jadi nggak ternyata. nyangka ya. Terkejut saya lagi tidur gitu kan ya. Tiba-tiba bunyinya gemuruh banget gitu, kirain ada apaan. Ternyata itu adalah gladi kotor ya dari persiapan HUT TNI. Nah, kejadian ini nih membuat tentunya tertarik warga-warga sekitar yang menyaksikan, termasuk juga Valen dan juga Anggi ya. Dan kalau nantinya pemirsa ini penasaran bisa langsung datang di tanggal 5 Oktober untuk menyaksikan langsung di lapangan Monas nantinya ya. Oh jadi udah bisa dilihat, berarti maksudnya hasil latihannya bisa dilihat di Monas. Betul, Iya, tanggal tanggal 5. 5 Oke, ya, dicatat hari dulu. ulang tahunnya. Tapi sebenarnya kalau kita flashback lagi nih, kalau ada yang memperhatikan sejak tanggal 30 Jason sebenarnya. Itu gladi kotornya, 30 September sampai tanggal 2 Oktober termasuk nanti hari ini Anggi. Ini nanti juga akan ada gladi bersih kalau hari ini ya, 3 Oktober 2024 ini juga diselenggarakan di lapangan Monas. Betul, tapi selain itu juga ada rangkaian pesta rakyat misalnya, itu juga sudah berlangsung, ini menuju ke HUT TNI-nya, itu dari tanggal 21 sampai tanggal 22 September 2022. Nantinya akan banyak deh, akan ada, puncak itu akan ada 1000 personel TNI, ada 1059 kendaraan taktis, Defile mobil ya? antik, upacara defile, dan masih banyak lainnya. Ada helikopter berterbangan Bisa di ngelihat Jakarta nih. abang-abang TNI lah secara langsung ya. Iya, iya. keren. Kakak-kakak tentara kita yang selalu menjaga, Membanggakan. betul, menjaga Indonesia 3 matra di darat, laut, dan juga udara. Nah itu kan acaranya ramai ya. Ini juga informasi berikutnya pemirsa ini juga ramai sekali orang-orang yang menjegat Jokowi. Jadi Jokowi ini kan masih sering belakangan ini ke daerah-daerah. Nah kemudian itu ternyata masih banyak nih warga yang kayak gini nih kita lihat nih. Oh, Langsung dihadang. Ini karena pengen bertemu secara lebih dekat begitu ya dengan Presiden Joko Widodo. Apalagi ini momennya kan karena ini sudah masa-masa akhir menuju tanggal 20 Oktober nanti ya, berganti pemerintah. dari dulu sampai sekarang ya, namanya adalah belusukan pemirsa. Ini Ya. Presiden Safari Belusukan. Nah ini kita lihat bagaimana orang-orang itu antusias lari-lari loh mendatangi Presiden Joko Widodo. Dan ini disambut dengan swafoto, kemudian foto-foto di sana, teriak-teriak. Dan kita lihat ya Presiden Jokowinya juga keluar dari dalam mobilnya. Terus membagikan Kaos apa itu? ya? Kaos ya. Ya. Di Kabupaten Timur Tengah Utara, di NTT nih pemirsa. Ini warga langsung lari, berteriak begitu histeris ya. Tapi ada juga loh hal yang kemudian menarik. Ada yang membaca puisi juga untuk Pak Presiden Joko Widodo. Wah, seindah apa sih sebenarnya puisi yang disampaikan untuk Pak Presiden Joko Widodo? Kita coba roll berikut ini. Terimalah kasihku. Ketika tak berdaya, kami punya bendungan dan muda. Datanglah kembali jika kau mau. Aku akan selalu ada untukmu. Kayak tidak Jokowi, aku tak punya hadiah untukmu. Tapi aku punya kasih untukmu. Kau mengangkatku ketika tak berdaya. Kami punya bendungan dan muda. Datanglah kembali jika kau mau. Aku akan selalu ada. Ya terimalah kasihku, judul puisinya ya. Dan Presiden membalasnya terimalah permintaan maafku. Ah, iya, Kan karena juga biasanya- minta maaf juga ya. Benar. Karena- Kan Iya, selalu iya. disempatkan Presiden ini untuk meminta maaf kepada warga. Begitu kita saksikan. Yang saya hormati
Saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala Oke, Anggi dan juga Valen, kalau tadi Presiden sudah minta maaf, kali ini ada yang mau minta cuti. Dan cutinya itu bukan 1-2 orang, tapi cutinya massal alias liburan. Siapa mereka? Ada hakim-hakim Ya. di seluruh pengadilan di Indonesia. Ini rencananya memang mau melakukan aksi cuti massal tanggal 7 sampai tanggal 10 Oktober 2024. Tapi jangan hanya mengatakan mengapa harus cuti selama itu gitu loh. Ini tuh ada beberapa tuntutan sebenarnya kan Jason? Betul, ada keresahan-keresahan yang disampaikan oleh hakim. Hal ini dipicu oleh gaji dan tunjangan, misalnya yang tidak sesuai dan tidak naik selama 12 tahun. Lama ya? Oke. Jadi perbandingannya adalah 12 tahun yang lalu dengan 12 tahun berikutnya itu kan berbeda ya harganya Betul. karena ada inflasi. Jadi mereka merasa bahwa tunjangannya ini tidak merata, sudah tidak berlaku lagi, tidak proporsional. Kemudian juga kebutuhan mereka tinggi. Beban kerja, load kerja. Belum lagi tuntutan misalnya keamanannya mereka. Misalnya ada orang yang ingin dalam tanda kutip ya mengerjai hakim-hakim ini begitu. Jadi mereka tuh sebenarnya butuh perhatian lebih lah begitu. Apalagi fasilitas-fasilitas ini juga menurut mereka ini tidak didukung oleh pemerintah gitu. Termasuk rumah dinas dan juga Betul, transportasi ya. betul. Bayangkan Termasuk aja juga kalau ya. sampai hal-hal yang sesederhana bagaimana memperhatikan kesehatan mental seorang hakim. Nah, itu juga dipertanyakan. Oke, nah ini ada informasi menurut Jubir Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Ar-Rasyid sampai saat ini sudah ada 1.600 lebih hakim yang bergabung dan dia mengatakan bahwa gaji hakim saat ini sama dengan PNS biasa padahal tanggung jawabnya besar sekali. Nah, ini tuh beberapa pengadilan, ada hakim-hakimnya sudah mengatakan nanti akan bergabung di dalam cuti bersama ini. Cuti massal maksud saya. Tapi ada juga Yang belum ya? pengadilan-pengadilan yang ternyata belum ada sama sekali hakim yang mau ikut dalam aksi cuti massal ini. Gitu, Jason. Betul. Nah, tapi berbicara soal ini adalah terkait dengan komentar dari Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari yang mengatakan bahwa memang kesejahteraan itu menjadi akar permasalahannya. Jadi bagaimana bisa mewujudkan kehakiman yang konstitusional kalau kesejahteraannya ini terabaikan begitu. Oke, nah oleh karena itu kalau dari kesejahteraan saja tidak bisa dipenuhi gitu kan, bagaimana ini mencegah hakim-hakim supaya tidak gampang tergoda dengan adanya uang lah segala macam ya, dan lain-lain gitu. suap Kita simak gratifikasi. yuk pernyataan yang berikut ini. Secara moral kita dukung lah ya, kita dukung, cuman dalam artian jangan sampai merugikan para pencari keadilan gitu ya. Jadi biar teman yang di Jakarta sudah merasa ada dukungan moral dari kita juga ikut mensupport lah ya. Apakah akan ikut turun ke jalan gitu? Sementara ini kok belum ada ini ya. Oke. Insya Allah kita support, cuman kalau turun ke jalan kita belum ada rencana. Mengajukan cuti, kalau sampai sekarang belum ada yang mengajukan cuti dalam rangka untuk ikut apa yang digaungkan perbaikan gaji ataupun perbaikan penghasilan. Sampai sekarang ya, sampai hari ini tanggal 1 bulan 10 tahun 2000. Ada perubahan atau penyesuaian gaji itu? Itu sudah 12 tahun sampai saat ini. Terakhir PP nomor, saya lupa ya nomornya ya, yang penting. Nah ini diharapkan pemirsa benar-benar ada perhatian untuk para hakim. Jadi menurut mereka dengan aksi ini pemerintah bisa lebih mendengarkan begitu. Misalnya teman-teman, misalnya hakim ini dipindahkan satu daerah, itu ada yang curhat untuk ngebawa yang keluarganya aja tuh nggak bisa, nggak ada duit begitu loh. Jadi makanya, jadi ini adalah satu hal yang harus diperhatikan. Tapi karena mungkin belum terperhatikan, maka ada aksi-aksi seperti ini. Jadi mungkin kita maklumi dan kita lihat bagaimana dinamikanya nanti aja. Betul, jadi tidak hanya kesejahteraan hakim saja pemirsa yang harus diperhatikan, tapi nampaknya Anda juga harus memperhatikan informasi-informasi berikutnya yang akan kami sajikan di Selamat Pagi Indonesia selengkapnya untuk Anda berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.